Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar lagi matematika ya, yaitu untuk pertemuan ke-12. Ya, kita masih membahas tentang transformasi, juga masih tentang refleksi atau pencerminan ya. Jadi dari beberapa kelas atau kelompok PTMT kemarin sudah Ibu bahas apa yang dimaksud dengan pencerminan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas pencerminan itu jika sebuah benda dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X atau sumbu Y pada koordinat kartesius. Nah, pada minggu ini kita masih tetap membahas refleksi, tapi pencerminannya atau cerminannya bukan terhadap sumbu X ataupun sumbu Y, tapi akan dicerminkan terhadap X sama dengan H. Nah, jadi nanti konstantanya adalah H ya. Nanti kita bahas tentang contoh. Atau pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan K. Oke, nah seperti apa contohnya? Kita langsung bahas tentang contohnya. Nah, di sini seperti biasa nanti kalian buat dulu koordinat kartesius ya. Jadi ini sudah Ibu buatkan ada sebuah segitiga ya. Jadi apa bedanya segitiga yang di sebelah kanan dengan segitiga yang sebelah kiri? Nah, kalian bisa melihat dari nama titiknya. Ya, ada perbedaan. Kalau misalkan di nama titiknya ada tanda kutip di atas satu ya, itu berarti hasil bayangannya. Bayangan berarti benda aslinya ada di sebelah kanan ya. Jadi yang kanan direfleksikan nanti hasilnya di sebelah kiri. Gitu. Jadi di sini ada titik P. P itu adalah 4, -2 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya -2. Ini Q-nya 5,2. Q-nya di 3,1. Nah, dicerminkan ya. Tolong perhatikan kalimat Ibu ya. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kalau minggu yang lalu terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Jadi yang jadi cerminnya sumbu Y atau sumbu X. Nah, kalau sekarang dicerminkan terhadap X sama dengan 2 seperti ini. Ya, jadi kita tahu tadi ini 1 ya. Ini 1, ini 2. Jadi setelah dicerminkan atau misalkan yang mana cerminnya. Jadi cerminnya bukan sumbu Y lagi atau sumbu X. Jadi cerminnya ini kita buat. Ya, karena cerminnya X sama dengan 2, garis X sama dengan 2 berarti ini cerminnya. Nah, ini kan tadi ceritanya belum ada nih bayangannya. Berarti di manakah letak bayangan titik PQR untuk segitiga PQR ya? Kita lakukan menghitung banyaknya petak atau kotak pada buku kalian dari titik asal atau titik asli terhadap cerminnya. Ya, misalkan P nih terhadap cerminnya yang ini ya, X sama dengan 2 ya. Hitung berapa petak? 1, 2. Berarti kebayangannya juga 1, 2 ini. Kemudian titik Q terhadap cermin 1, berarti dari cermin kebayangannya juga 1 ya, 1 petak. Titik R ya, titik R terhadap cerminnya adalah 1, 2, 3 ya. Jadi ini bisa dihitung juga ke sini 1, 2, 3. Maka dari cermin kebayangannya juga 3 petak ya. 1, 2, 3. Nah, ini P aksen, Q aksen, R aksen ini bayangannya. Jadi berapakah koordinat bayangan dari segitiga PQR ini? Ya tinggal kita tuliskan. P-nya sama dengan maaf tidak pakai sama dengan ya. P ya sama dengan, nah dilihat sumbu X-nya ini. Nah, ini kan di sini 0 berarti X-nya 0, pas di sini -2. Q-nya ya, Q aksen jangan lupa tanda aksennya dituliskan. Q-nya ini ditarik vertikal ke bawah, di sumbu X-nya dia menempati 1. Kemudian Y-nya ke samping juga 1, jadi 1,1. Kemudian yang R
sama secara vertikal ke bawah dia di negatif 1, berarti R aksennya negatif 1, kemudian horizontalnya ke samping, berarti di sumbu Y-nya adalah 2. Nah ini ya, itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan K. Jadi bukan sumbu Y-nya lagi, bukan sumbu X lagi, tapi ada konstantanya. Nah, seperti ini dicontohkan ya. Ada segitiga, yang mana coba yang benda asli ya. Tinggal dilihat mana yang ada tanda aksen atau kutipnya dan mana yang tidak. Nah, yang tidak ada tanda kutip pada nama titiknya ada yang atas, berarti ini yang nama benda aslinya. Ya, yang benda aslinya dicerminkan terhadap Y sama dengan 1. Jadi ini sumbu Y, ini 1, berarti tinggal kita buat garis ini sebagai cerminnya. Ya, sebagai cerminnya. Nah, kemudian kita tinggal lakukan hal yang tadi jika ini benda aslinya ya, mana bayangan untuk segitiga ABC. Ya, nanti silahkan kalian untuk nomor 1 ya sebagai latihannya tuliskan titik koordinat A, BC, kemudian bayangan dari segitiga ABC ini. Ya, nanti soal nomor 2-nya Ibu tambahkan. Itu saja materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.